Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok pertama kelas 12A. Di sini kami akan mengisi wawancara tentang tugas proyek kita, yaitu tentang suara demokrasi. Bersama Bapak sebagai narasumber, boleh diperkenalkan diri Bapak. Baik, nama saya Ardi MPD. Saya pernah menjadi ketua KPPS di Desa Padugede di TPS 10. Jadi baik, langsung saja Bapak izin bertanya, apakah ada isu-isu krusial yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pilkada pada tahun ini? Untuk isu-isu krusial pada tahun ini mungkin kemarin yang telah kita laksanakan yaitu pemilihan presiden, wakil rakyat yaitu DPR ya. Itu yang harus diperhatikan adalah tentang bagaimana caranya untuk lebih memahami penting kepada pemilih gitu. Dan juga untuk di KPU sendiri harus lebih tegas dalam melaksanakan pemilihan umum, karena itu kan semua wewenang itu di KPU kita, dan bekerjasama dengan pengawas pemilu. Di sana ada PPK ya, ada keamanan dan Ramil, Polsek ya, Kapolres dan atau kepolisian. Jadi di dalam pelaksanaan pemilu ini yang sangat krusial, yaitu dengan tidak teraturnya tentang pemasangan baligo ya, terus pada saat kampanye ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Jadi meminta kepada pemerintah, KPU umum ya, KPU pusat, Bawaslu harus bertindak tegas gitu. Jadi jangan sampai hanya menguntungkan salah satu paslon saja. Gitu. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa kriteria utama yang menurut Bapak harus dimiliki oleh para calon kepala daerah? Kriteria untuk yang harus dimiliki oleh pemimpin ya, yaitu yang sudah bisa atau yang mampu menguasai wilayahnya. Jadi kalau sudah bisa atau menguasai wilayahnya, sudah pasti beliau itu sudah tahu karakter yang ada di dalamnya itu. Jadi gampang dikendalikan atau gampang mengaturnya, gampang mengondisikan. Jadi untuk program-program yang dijalankan pasti akan sesuai dengan keadaan di wilayahnya gitu. Bukan misalnya program yang dibuat itu bertentangan dengan yang ada di wilayahnya, pasti itu akan repot juga, itu akan hancur, tidak akan berjalan programnya gitu. Baik Pak, jadi selanjutnya apa pandangan Bapak tentang fenomena golput dalam pilkada? Sebetulnya fenomena golput itu kurangnya pemahaman sebagai pemilih kepada calon, ataupun ada calon yang secara pemikirannya ataupun secara kelakuan di wilayahnya itu tidak, kepada calon-calon itu tidak menunjukkan bahwa si calon itu berpihak kepada rakyat. Dan sekarang sering dibodoh-bodohi, sering membodohi rakyat, bahwa pada saat kampanye itu nanti setelah jadi saya akan menjadi ini, saya akan begini, saya akan begini. Tapi ketika sudah jadi itu semua lupa. Yang akhirnya apa? Itu membuat kekecewaan kepada pemilih itu. Pemilih itu yang punya hak suara itu. Makanya kepada kepada calon pemimpin, calon anggota dewan, mohon pada setiap kampanye tolong tepati janjinya. Itu saja, biar nanti untuk memastikan bahwa lebih semangat lagi kepada pemilihnya untuk memilih atau datang ke TPS dengan memilih salah satu calon, tidak golput lagi. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, apa saja potensi masalah atau konflik yang bisa muncul dalam proses pilkada pada tahun ini? Proses konflik yaitu tadi sudah saya katakan,
bahwa pada saat kampanye itu hanya menguntungkan salah satu paslon. Karena kan gini, kenapa menguntungkan salah satu paslon? Ketika kampanye calon A itu diperbolehkan bahkan didukung oleh pemerintah. Tapi ketika kampanye calon B itu diintimidasi atau masyarakat itu banyak digiring tidak boleh ikut, atau kantor-kantor yang akan digunakan, gedung-gedung yang akan digunakan itu dengan secara sepihak ditutup. Itu. Nah, untuk yang menghindari konflik itu, betul itu di sana ada peraturan dan sudah diatur sama undang-undangnya. Kemarin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 sudah jelas di sana mengatur tentang tentang pemilu itu. Jadi itu tolong dijalankan. Kalau misalnya undang-undang itu dijalankan, insya Allah untuk pemilihan umum daerah yang nanti akan dilaksanakan kepala daerah ya, baik di kota, kabupaten, provinsi, insya Allah kalau misalnya pemerintah tidak ada campur tangan kepada salah satu paslon dan KPU, Bawaslu juga berpihak mendukung semua paslon, ya artinya mendukung itu Bawaslu tetap mengawasi pergerakan paslon yang pada saat berkampanye, dan apabila yang melanggar bisa didiskualifikasi. Itu saya yakin itu pasti bisa berjalan dengan lancar itu ya. Jadi untuk konflik-konflik itu, jadi memberikan kebebasan kepada warga masyarakat atau pemilih yang akan menjadi pemilih, silahkan bebas untuk memilih siapa, untuk mendukung siapa. Jangan sampai ada intimidasi, kamu jangan memilih ini, kamu harus memilih si ini ya. Itu yang akan menjadi konflik. Kenapa? Karena ujung-ujungnya dengan materi ya, dengan materi itu akan menjadi konflik juga gitu. Karena pengalaman-pengalaman yang kemarin, ada salah satu paslon memberikan upeti kepada pemilih tetapi tidak ditindaklanjuti, tetapi ada salah satu lagi paslon memberikan hal yang sama tetapi itu orangnya dihukum ya, diambil, ditangkap oleh Bawaslu dan si paslonnya dapat hukuman. Itu yang tidak adil seperti itu. Coba kalau keadilan dan kejujuran itu ditegakkan, insya Allah pada saat pemilihan umum akan berjalan dengan lancar gitu. Bapak, makasih atas waktunya. Ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita, terutama kita juga menjadi pengalaman pertama ya untuk pilkada pada tahun ini. Ya, kalian juga sebagai penerus kan harusnya lebih tahu. Nanti kan sebagai, mungkin ada yang menjadi pemilih sekarang ya. Ya, ada yang menjadi pemilih sekarang. Ya itu, kalian itu harus lebih memahami, jangan sampai ini saya tahu orang ini gitu. Tapi pada saat menjabat kalian itu tidak tahu, oh ternyata setelah nanti kita pilih terus jadi pemimpin, ternyata baru oh iya saya salah milih. Jangan sampai begitu ya. Jadi memilih orang itu harus dari akhlaknya, tingkah lakunya ya, terus pekerjaan yang dilakukan berpihak kepada masyarakat atau tidak. Itu ya yang harus. Baik, mungkin untuk wawancara kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mengisi sebuah wawancara tentang pemilu OSIS. Di samping saya ada Luri sebagai calon ketua OSIS 2024-2025. Oke, Luri, saya izin bertanya, apa kriteria utama yang menurut Anda harus dimiliki oleh calon ketua OSIS? Oke, menurut saya kriteria pertama yang harus dimiliki oleh seorang ketua, khususnya ketua OSIS, yaitu pengalaman dan juga rasa tanggung jawab. Yang dimana pengalaman ini sangat penting, ya. Karena semuanya juga butuh pengalaman. Walaupun kita pintar dalam suatu hal, tapi pengalaman kita kurang, maka akan buruk juga. Dan juga penuh rasa tanggung jawab. Yang dimana rasa tanggung jawab ini sangat-sangat penting juga dalam ketua. Yang dimana ketika tanggung jawabnya sudah terkikis, maka akan hilang juga kepemimpinannya. Ya, baiklah. Lanjut ya.
Baik. Apa pandangan Anda tentang proses pemilihan ketua OSIS tahun ini? Untuk pemilihan ketua OSIS tahun ini, menurut pandangan saya cukup bagus karena karena setahu saya pada tahun ini akan diselenggarakan pemilihan OSIS yang penyelenggaranya itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yang dimana pada tahun sekarang, insya Allah akan dihubungkan dengan kegiatan proyek, yang dimana kegiatan proyek kali ini yang bertemakan tentang demokrasi. Demokrasi, Kan? iya. Benar. Baiklah, lanjut ya. Baik. Apa pandangan Anda tentang fenomena golput? Mengenai fenomena golput, pandangan saya tersendiri, golput ini cukup biasa dalam suatu pemilihan. Contohnya pemilihan OSIS, karena terkendalanya pemilihannya. Misalnya belum ada ketua yang memasuki kriterianya ataupun ketua yang sama-sama imbang bagusnya. Alasan terakhirnya yaitu golput kan. Ya, ya. Dan yang terakhir ya, apa saja potensi masalah atau konflik yang biasa muncul dalam pemilihan? Masalah atau konflik yang biasa muncul dalam pemilihan, saya bisa bilang golput juga bisa termasuk masalah terhadap pemilihan karena bisa mengubah suaranya gitu teh. Ya, mengubah Ya, votingnya. ya, bisa mengubah votingnya. Ya udah, terima kasih ya, Nuri sebagai calon ketua OSIS 2024. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.